Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks perkembangan dunia. Baiklah teman-teman, disinilah ada di sini fotonya masing-masing, bisa kalian lihat. Materi pertama saya akan menyampaikannya, yaitu materi yang dibahas menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Menanya mengapa diperlukan wawasan Nusantara, menggali sumber historis, sosiologis dan politik, membangun argumen tentang dinamika Nusantara, mendeskripsikan esensi dan wawasan Nusantara, yang kadang ada kesimpulan. Yang akan menyampaikan menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara adalah Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagai konsep istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada Asnan Habib. Keberadaan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hamka. Yang kedua ada Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga ada Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang terakhir ada Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Baik, yang akan menyampaikan menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara yang disampaikan oleh M. Ali Safroni. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang materi menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Secara keseluruhan, wawasan Nusantara diperlukan untuk memperkuat identitas nasional, membangun kesatuan dan kesatuan, menjaga keamanan dan kedaulatan negara, memperkuat kerjasama regional dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada 3 materi yang dibahas. Yang pertama, upaya wawasan Nusantara membantu kita memahami dan menghargai keberagaman budaya. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang sangat budaya di Indonesia. Dalam lingkup yang lebih luas, wawasan Nusantara juga membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah, geografi, dan budaya Nusantara. Wawasan Nusantara membantu menghubungkan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, keamanan dan pertahanan. Dalam konteks keamanan dan pertahanan, wawasan Nusantara sangat penting. Indonesia adalah negara kepulauan dengan batas laut yang luas.
dan memiliki wilayah perairan yang kaya sumber daya alam. Kawasan Nusantara membantu kita memahami pentingnya menjaga keutuhan wilayah maritim Indonesia dan kepentingan nasional di lautan, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, untuk yang akan menyampaikan materi ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik kawasan Nusantara yang disampaikan oleh Raja. Oke, baik, untuk materi yang membahas kali ini tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis kawasan Nusantara. Ada sumber historis, yaitu sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep kawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi perkembangan konsep kawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis kawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi kawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut: bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan yang dikayati adalah bagian-bagian yang terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. 2. Latar belakang sosiologis kawasan Nusantara. Dasar sejarah kawasan Nusantara bermula dari wawasan wilayah ingat deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 bertiga mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Oke, sekian, terima kasih. Itu ada yang kita coba membangun argumen tentang dinamika kawasan Nusantara yang disampaikan oleh Nadia. Baik, membangun argumen tentang dinamika wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didaya gunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya pada Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang di Sumatera yang memiliki banyak potensi panas bumi yang dimanfaatkan sebagai energi listrik. Kawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Sekian, terima kasih. Baik, ada slide yang ke-6, yaitu mendeskripsikan esensi dan wawasan Nusantara yang disampaikan oleh Dr. Oke, mendeskripsikan esensi dan wawasan Nusantara. Keluarnya deklarasi di Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi perpisahan pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan archipelagis berdasarkan hasil keputusan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah hukum laut tahun 1982. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan
kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari silsilah 3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Ya. Baik, ada pun kesimpulan dari materi yang kita sampaikan dan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulannya yang pertama, melalui wawasan Nusantara dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Keragaman budaya, wawasan Nusantara menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, dan adat istiadat. Kesimpulan adalah pentingnya menghormati dan memahami keragaman ini, serta mendorong kerja antar kelompok budaya. 2. Potensi sumber daya. Wawasan Nusantara mengingatkan kita kekayaan alam Indonesia seperti keindahan alam, sumber daya alam, dan kekayaan bahari. Kesimpulannya adalah penting untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia meskipun terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku. Kesimpulannya adalah memperkuat rasa kebangsaan, semangat gotong royong, dan menghargai perbedaan untuk membangun Indonesia yang kuat. Yang terakhir adalah yang keempat, keterhubungan regional. Wawasan Nusantara menyoroti pentingnya hubungan dan kerjasama antar pulau-pulau dan daerah-daerah di Indonesia. Kesimpulannya adalah penting untuk memperkuat keterhubungan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah untuk mencapai kemajuan yang merata di seluruh Nusantara. Ya, dan terima kasih dari kami dari kelompok 8 yang telah menyampaikan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.